Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayatul taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kekuatan untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang semestinya jadwal saya adalah pekan kemarin, ya, karena pekan kemarin saya ada amanat yang tidak bisa ditinggalkan, maka tukar jadwal dengan Ustadz Afta, Ustadz Ali Farhan Tsani. Alhamdulillah bisa. Sekarang giliran saya. Ikhwan, kita langsung saja, ya, kajian kepada hadis nomor 20. Kalau di sini nomor 28, di situ berapa? Nomor berapa? 27, ya. Tapi yang jelas hadisnya adalah An Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Ya, betul. Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Untuk itu kepada Ustadz Syarif mohon bantuannya untuk dibacakan hadisnya. Hadisnya saja. Nah, yang artinya kurang lebih Wan Abi Yahya, dan dari bapaknya Yahya, Abi Yahya Suhaib. Siapa Abi Yahya itu? Namanya Suhaib bin Sinan, anak lelakinya dari Sinan, radhiyallahu anhu. Radhiya itu kalau secara harfiah artinya fi'il madhi itu telah ridha. Walakinna al-maqsud, yani al-murad, yang dimaksud adalah al-matlub. Tapi maksudnya adalah harapan, doa. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, begitu ya. Meskipun menggunakan kata fi'il madhi, tetapi yang dimaksud adalah tolabah. Qala, ia berkata. Siapa yang berkata? Abi Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, ajaban, menakjubkan bagi urusan mukmin itu. Jadi Nabi sendiri takjub kepada urusan umat mukmin, kepada urusan umat mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu kullahu, segalanya, kullah itu setiapnya, lahu bagi orang beriman itu khairun, baik. Jadi Nabi takjub kepada urusan orang mukmin itu, jadi segala urusannya adalah baik. Maka oleh sebab itu bagi seorang mukmin tidak ada kamus tidak baik, semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin, dan tidaklah yang demikian itu bagi salah seorang illa lil mukmin, kecuali bagi seorang mukmin. Artinya kalau bagi seorang non mukmin bisa saja ada istilah buruk. Istilah apes, celaka gitu kan. Kemudian apa lagi yang bahasa yang terkenal di masyarakat? Apes, celaka, terus apa lagi? Kualat, macam-macam ya. Oke. Tetapi di sini dikatakan bagi urusan mukmin, orang mukmin semuanya baik. Dan tidak ada yang demikian itu selalu baik itu li ahadin bagi seseorang ilalil mukmin, kecuali bagi seorang mukmin. In asobathu sarra'u, dan ketika asobathu menimpa orang mukmin itu apa? Sarra'u kemudahan. Ya, sarro kemudahan.
Syakaro, ia bersyukur si mukmin itu. Jadi kalau dapat kemudahan, dapat keutamaan, dapat yang menggembirakan, dia syakaro, bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukur terhadap masalah sarro tadi, bersyukur terhadap sesuatu kemudahan tadi, maka itulah yang terbaik. Fakana khairan lahu. Wa in asobathu, dan apabila menimpa seorang mukmin itu apa? Darra'u, kesulitan, kemudorotan. Sobaro, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabarnya ia terhadap sesuatu yang mudorot tadi, khairan lahu, maka itulah yang terbaik bagi orang tersebut. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Hajjaj bin Muslim, yaitu Imam Muslim. Ikhwan, ini menarik sekali. Ternyata rumus orang beriman itu, rumus kita dalam hidup itu cuma dua. Yang pertama apa? Syukur. Yang kedua, sabar. Ketika kita mampu memiliki dua sifat ini dalam kondisi yang tepat, maka itulah fakana khairon lahu. Maka itulah yang terbaik bagi orang tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan, kalau kita selama ini misalnya ditimpa kebaikan kita belum bersyukur, atau ditimpa kemudorotan kita tidak sabar, nah maka kita harus hijrah. Nah, di sini yang akan kita bahas ya, hijrah. Mahwal hijrah. Ada ada dua pandangan. Pertama, secara lugawi, ya, lugawi. Kemudian tarihi. Tarihi itu apa? Secara histori. Histori itu apa? Histori. Sejarah. Berarti ini tarihi, ya. Kemudian istilahi. Istilahi, ya, istilahi. Lugawi, secara bahasa, hijrah itu adalah pindah. Betul? Secara histori, hijrah itu diambil dari peristiwa pindahnya Nabi Muhammad dari mana? Pindahnya Nabi Muhammad dari mana? Dari Mekah ke bukan ke Madinah. Dari Mekah ke Yasrib. Nah, ini yang akan kita bahas nanti kan. Meskipun perasaan tahun lalu sudah dibahas ya. Pernah dibahas kan tentang hijrah tahun lalu. Masih ingat ya? Insya Allah lupa lagi. Nah, sekarang jadi lugawi artinya pindah. Secara tarihi itu perpindahan mim Makkah, ya, dari Mekah ke Yasrib. Adapun secara istilahi kata Nabi, ya, nanti akan kita lihat dari pernyataan dari al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu, gitu ya. Apa artinya? Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa-apa yang nahallahu anhu, dari yang Allah cegah. Apa hukum cegahan Allah itu hukumnya apa? Larangan Allah itu hukumnya apa? Dalam fikih, menurut kaidah, jika ada larangan maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Kalau dipalingkan, ada dalil yang memalingkan, maka hukumnya menjadi makruhun. Hukumnya menjadi makruh. Makruh itu larangan, hanya tidak jatuh kepada haram. Itu dari nahya, dari naha. Nah, kalau perintah Allah hukumnya apa? Menurut kaidah, awal dari perintah itu adalah wujub. Apa wujub? Wajib, kecuali ada yang memalingkan. Kalau ada yang memalingkan berarti hukumnya jadi apa? Hukumnya jadi apa kalau ada yang memalingkan? Maka hukumnya menjadi mustahab atau mandub, atau bahasa fikihnya sunnah, yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu dari asalnya dari wujub atau wajib, wajibun,
sama sunnatun. Sunnah dalam pengertian fikih. Ini apa, asal kata dari amrun, perintah. Amrun, ya. Nah, setiap perintah itu hukumnya ini, wajib sama sunnah. Adapun naha, larangan, itu pengertiannya bisa haram, namun jika dipalingkan adalah menjadi makruh. Contoh begini. La yasrobanna ahadukum. Janganlah kamu apa? La yasrobanna ahadukum apa? Janganlah kamu minum sambil qaiman, sambil berdiri. Itu larangan. La yasrobanna. Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Itu asalnya apa hukumnya? Haram. Nggak boleh tuh minum sambil berdiri. Kalau hanya berdasarkan hadis itu. Namun kemudian ada yang memalingkan. Apa yang memalingkan? Peristiwa Nabi SAW minum air zam-zam. Minum apa? Air zam-zam. Minum air zam-zam, Nabi ada riwayat minumnya sambil berdiri menghadap kiblat, ya kan? Nah, muncullah nanti perbedaan para ulama. Hukum tadi tetap misalnya sambil berdiri itu haram, tapi khusus untuk jam-jam boleh. Satu. Tapi ada ulama mengatakan, wah, minum air jam-jam aja Nabi berdiri, berarti larangan itu bukan haram, tetapi apa? Makruh. Gitu ya? Oke. Kata dia, itu kan air jam-jam diminum sambil berdiri. Tapi ini ada hadis, la yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu sekali-kali minum sambil berdiri. Sementara Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Itu kan air zam-zam. Kata yang mengatakan tetap haram. Maka kata yang mengatakan itu hukumnya makruh. Memang air zam-zam apa? Kan air juga. Hanya gitu ya. Nah, jadi kalau baca para ulama itu asyik gitu loh ya. Nah, kita tidak ingin ribut lah, tetapi mengetahui pemikiran para ulama itu Masya Allah ya. Jadi kalau nanti baca kitab-kitab para ulama, kita akan tersenyum karena semuanya ternyata secara detail dipahami. Kata hadis, lahulufu fammi as-shaimi, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih baik dimin dari apa? Minal miski, ya kan, mirihil miski, dari apa? Dari bau minyak kasturi. Tuh, orang yang berpuasa. Yang kita tahu kalau sholat subuh dia lupa sikat gigi habis makan jengkol, jangan subuh lah, duhur gitu kan. Allahu Akbar, aja gitu kan. Kan aduh betapa indahnya gitu, aromanya kan. Aduh, tapi ingat hadis itu gitu kan. Ingat hadis itu yang mengatakan bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih thayyib, lebih baik dibanding rihil miski, daripada aroma minyak kasturi. Nah, muncul apa hukum menggosok gigi? Nah, ketika hukum menggosok gigi di waktu puasa. Kata yang satu, tidak boleh. Kenapa? Nanti rihil miskinya jadi hilang. Paham nggak maksudnya? Rihil miski apa? Bau minyak kasturinya menjadi hilang kalau digosok. Paham nggak maksudnya? Kan bau mulut orang yang berpuasa, katanya gitu ya, itu lebih baik daripada wanginya minyak kasturi. Jadi kalau wanginya orang berpuasa kemudian disikat, aromanya itu disikat gigi pakai apalagi pakai aroma-aroma mint dan lain sebagainya, maka sebagian lagi mengatakan, loh nanti jadi hilang itu bau mulutnya yang otomatis bau minyak kasturinya jadi hilang. Ulama lain mengatakan, kalau baunya saja itu seperti minyak kasturi, apalagi wanginya. Maka muncul dua pendapat, yang mengatakan lebih menyukai menyikat gigi, tapi ada yang tetap bertahan tidak nyikat gigi, gitu ya. Oke. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kemudian di dalam fikih itu biasa. Makanya para ulama beda pendapat itu tidak apa-apa karena ngerti mereka. Ya, nggak kayak kita ribut beda sedikit aja ribut. Ulama mah enggak, karena pakai ilmu masalahnya. Oke. Apa hubungannya? Saya ingin jelaskan. Al-muhajiru man hajaru mahanallahu anhu. Kalau tadi kan hadis yang sedang kita bahas sehingga Nabi takjub, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna kullahu lahu khairun. Inna amrohu, sesungguhnya ada yang inna amrohu kullahu khairun, ada yang mengatakan inna kullahu lahu khairun. Jadi ada yang tidak menggunakan kata amrohu. Tetapi kalau kita menggunakan ini berarti inna amrohu kullahu
Inna amrahu kullahu lahu khairun. Nah, berarti amrohu ini adalah isim inna, khairun adalah khobar inna. Isim inna harus dibaca nasob, sementara khobar inna harus dibaca rofa. Kullahu lahu ini adalah bayan dari amrohu tadi, gitu ya. Oke, baik. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan semuanya itu, urusan bagi si mukmin, baginya lahu khairun, baik, tidak ada yang buruk. Maka dijelaskan penjelasan ini, in asobathu sarra'u syakara. Apabila menimpa kepada orang mukmin itu kemudahan, syakara, ia bersyukur. Kemarin sudah kita bahas. Arti syukur itu apa? Arti syukur. Jika syukur itu lawan dari kufur, maka syukur artinya apa? Kan gini. Kufrun. Lawannya adalah syukrun. Betul nggak? Kufur atau kafaro sudah kita bahas. Apa itu kafaro? Kufur apa? Menutup. Kan dulu saya jelaskan kufur itu artinya menutup. Kenapa jilid buku disebut cover? Itu dalam bahasa Arab bahasanya cover tuh. Artinya menutup. Kalau kafar atau kufur itu menutup, maka lawan dari menutup apa? Membuka. Jadi syukur itu membuka atau memperlihatkan. Gitu ya. Apa syukur nikmat? Kufur nikmat menutup nikmat. Syukur nikmat memperlihatkan nikmat dengan cara apa? Diperlihatkan, dibelanjakan di jalan Allah. Paham nggak sampai sini ya? Nah, cara mensyukuri itu, saat mau kemana? Duh, nih mau ini mau ngajak anak yatim ini makan-makan di luar. Boleh saja begitu. Ngajak makan-makan siapa? Anak yatim. Itu kategori syukur? Iya, kategori syukur. Karena dia berani memberi makan fakir miskin atau yatim di jalan Allah. Memberi makan yatim itu di jalan Allah. Ya, kalau niatnya ibadah tadi, maka itu bagian dari syukur. Oke, kembali kepada hubungan hijrah dengan hadis tadi. Jadi, apabila menimpa di sini sarro, ya, maka di sini syakaro. Ya, ini menurut hadis ini. Apabila dorro, maka di sini sobaro. Nah, ini yang dikehendaki. Ya, yang dikehendaki itu ini. Kalau belum begini, belum apabila kita ditimpa sarra'u belum bersyukur, dan apabila ditimpa kemudaratan belum sabar, maka kita harus hijrah. Hijrahnya apa? Dari ditimpa sarra'u kita selalu bersyukur. Ditimpa kemudaratan kita selalu sabar. Ya, maka al-muhajiru, ya, seorang yang berpindah, yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa-apa yang Allah larang. Yang sifatnya makruh, yang sifatnya haram dia tinggalkan, maka dia muhajir. Oke, baik. Kita akan lihat istilahi ketarihi dulu. Sifat syariat Islam di Mekah, ini sifat syariat Islam ya. Sifat syariat Islam di Mekah dengan di Yasrib. Yang kemudian nanti di Yasrib akan saya jelaskan berubah ya. Di Mekah itu bersifat apa? Teoritis. Oke, teoritis. Ilmiah. Kemudian apa? Teoritis, ilmiah, sama akidi, bersifat akidah. Itu ajaran Islam di mana? Di Mekah. Pasca hijrah, setelah hijrah kemudian di Yasrib, syariat Islam menjadi bukan lagi teoritis, hijrahnya dari teoritis ke praktis, aplikatif. Apa? Asalnya teoritis, ilmiah, akidi, maka kemudian di Yasrib dipraktekkan, diaplikasikan, praktis, aplikatif, yang dalam bahasa Arabnya adalah tatbiqi. Karena di Yasrib ini
dipraktekkan ajaran Islam itu apa? Kan cahaya disebutnya, betul? Makanya minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Maka karena Islam diterapkan, diaplikasikan, bukan hanya sekedar akidah, bukan sekedar keyakinan, maka cahayanya mulai bersinar. Ya, cahaya Islam mulai bersinar. Karena bersinar maka kemudian Yasrib diganti oleh Nabi namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah? Kota yang bersinar. Ini kapan? Peristiwa ini kapan dari Mekah ke Yasrib itu peristiwanya kapan? Kalau tidak salah ini tanggal 16 bulan Juli tahun 6220 Masehi. Berarti abad ke-7 Masehi. Abad ke berapa? Ke-7 Masehi. Sementara bola lampu oleh Thomas Alva Edison ditemukan abad 19 Masehi. Berarti 1300 tahun kemudian baru tuh lampu ditemukan. Maka yang dimaksud Munawwaroh di sini jelas bukan kilauan lampu kristal. Jelas bukan kilauan apa? Lampu listrik, tetapi kilauan syariat Islam. Maka di komunitas di sini di Yasrib yang kemudian menjadi Madinatul Munawwaroh, segala sesuatu mereka kalau kemudian didapat keuntungan, kebahagiaan, berbagi dengan saudara-saudaranya sebagai bukti syukur. Ada orang susah, dia kasih solusi. Ada orang bersyukur, ya kan? Ada orang yang mendapatkan kemuliaan, dia bersyukur. Itu terus dihidupkan. Salatnya selalu berjamaah. Karena as-salatu, salat itu apa? As-salatu nurun, salat itu cahaya. Al-Quran, nama lainnya An-Nur, cahaya. Maka jika salat berjamaah selalu ditegakkan, sabar itu dia, sabar itu sinar. Berarti kalau begitu syariat Islam maksudnya apa tadi? Ajaran Quran diaplikasikan salah satunya lewat sholat, lewat kehidupan kesabaran. Kesabaran itu sinar, sholat berjamaah itu cahaya, sama-sama berkilau dua-duanya. Maka komunitas tadi meskipun gak ada bola lampu, dari langit terlihatnya berkilau. Bersinar. Bersinar bisa pengertian hissiyah, bisa juga pengertian maknawiyah. Bersinar itu maksudnya begini. Aduh, Masya Allah Ustadz Sarif sehabis nikah wajahnya bersinar. Apakah setelah nikah tiba-tiba ada lampu neon di sini? Tidak kan? Tapi maksudnya, tapi bisa dipahami nggak kalimat itu? Bisa dipahami kan? Ustadz ini kok setelah nikah kok bersinar wajahnya? Meskipun di situ tidak ada lampu, gitu kan? Tapi disebut bersinar. Apa yang dimaksud? Sumringah, terlihat gembira, terlihat senang gitu ya. Begitu juga yang dimaksud dengan Munawwaroh dalam maksud ke Yasrib, karena syariat yang diajarkan oleh Allah melalui contoh Nabi dan para sahabat yang diaplikasikan di Yasrib, maka itu menjadi kota Nabi yang Munawwaroh, yang bersinar. Salah satu hubungannya dengan tadi, dengan yang sedang kita bahas, mukmin itu selalu, kamusnya semua khair. Laisa fihi syar. Syar maksudnya. Tidak ada keburukan. Yang ada adalah khair bagi seorang mukmin. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya. Nikah muda, bagusan mana nikah muda? Atau nikahnya agak terlambat? Bagusan mana tuh? Nikah muda dengan nikahnya terlambat. Bagusan mana? Nikah saat perawan, saat gadisnya, katakanlah rank antara 25 atau 20 kalau muslimat sekarang kan 23 sampai 28 atau 30 ke atas. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya nggak bisa ditentukan. Karena bukan itu di kualitas kebaikannya. Kualitas kebaikannya di sini nih. Apabila dapat kemudahan, dia bersyukur. Kalau nikah muda, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, itu baik tuh. Kalau nikahnya terlambat, sobaro, dia bersabar. Fakana khairun lahu. Jadi ada di mana penilaiannya? Di syukur dan sabar.
Mana yang lebih bagus, miskin apa kaya? Bukan di miskin dan kaya. Ketika miskin dia bersabar, ketika kaya dia bersyukur. Di situ letaknya. Kalau dia sudah miskin, sombong lagi, itu dilaknat oleh Allah. Jadi bukan di titik mana? Bukan di titik miskin atau di titik kaya. Tapi yang lebih bagus, ya kaya gitu kan, ya tawadu, kan begitu. Itulah maksudnya. Jadi di sini dilihatnya, di sini ya. Orang masyarakat atau sebuah negara itu mana yang bagus? Dijajah atau merdeka? Kayak ini kuncinya tetap kembali ke sini. Dijajah menurut kita tidak bagus. Nggak bisa gerak, bisa macam-macam. Oh buktinya dia dijajah, dia bisa sabar kok. Apa beda dibanding kita? Dikasih kemerdekaan diisi pakai apa? Joget-joget dangdutan. Benar nggak kira-kira? Kalau gitu bagusan mana? Bagusan di sini kalau begitu, bagusan dijajah tapi sabar. Menghasilkan anak-anak tahfidz. Itu sejak tahun berapa itu Palestina itu hampir tiap tahun tuh 5.000 anak tuh hafiz Quran. Itu saat dijajah. Tapi di negara-negara yang merdeka, salah satunya di Timur Tengah, saya tidak harus buktikan lah, karena sudah masyhur masalahnya. Cok di Timur Tengah hari ini direncanakan nanti akan dibuat bioskop sekian ribu bioskop. Perempuan sekarang sudah boleh nonton bola, perempuan sekarang sudah boleh ngemudi, perempuan maksudnya muslimat ya, muslimat di sana sudah. Maka kalau dugemnya lebih parah dibanding dugemnya di kita. Akhi, anak kasih tahu, kalau kita nih orang maksudnya muslimat di kita, kalau ada bintang artis gitu ya biasa saja, kalaupun ini cuma gitu. Tapi karena ini di sana karena biasanya dikekang, biasanya dia apa? Dikekang. Coba, kuda yang biasanya diajak dipegang jalan-jalan gitu sudah terbiasa, maka ketika dilepas dia tidak binal. Tapi kalau dia selalu dikekang kemudian dilepas, maka dia ajret-ajretan. Kama kultum antum ajret-ajretan. Tahu ajret-ajretan? Artinya karena merasa bebas. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan, jadi ternyata bukan di situ letak penilaiannya. Letak penilaiannya di sini. Di syakaro atau di sobaro. Ya. Nah, apakah kita sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah atau tidak? Kalau sudah berarti kita kategorinya muhajir. Tapi kalau bisa meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah masih kita lakukan, maka itu berarti kita belum hijrah. Nah, maka oleh sebab itu saya sekarang tanggal berapa Muharram? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Masuk 5 besok insya Allah ya. Oke. Yang mau saum saja sekarang nggak masalah ya. Memulai tanggal 9 nggak masalah. 10 nggak masalah. Nah, kenapa? Jadi sesungguhnya ikhwan, seluruh syariat Islam itu saling keterkaitan. Maka oleh sebab itu perlunya kita memahami syariat itu secara utuh. Karena kalau tidak utuh kita ngadu-ngadu jadinya. Ngadu-ngadu itu akhirnya berantem melulu karena tidak utuh memandangnya. Misalnya begini mohon maaf ya. Saya belum menemukan hadisnya. Tapi ada pengamalan orang lain yang saya pandang itu nggak ada hadisnya. Tapi dia melakukan sholatnya semacam itu. Kemudian karena saya pertama dia melakukannya juga karena memang dia berdasarkan silsilah dari gurunya. Sementara kita baca kitabnya belum sampai. Sehingga terjadi perdebatan. Oh, setahu Ana nggak ada tuh hadisnya begitu. Misalnya, antum dapat dari mana? Ustadz Ana ngajarin begitu. Oh nggak bisa karena hadisnya mengatakan begini. Apa hadisnya? Sallu kama ro'aitu muni usolli. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Pertanyaannya, mungkinkah kita sekarang mengamalkan hadis ini? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin aja. Gimana mungkin aja? Coba baca. Terjemahnya gimana? Ya, sekarang kita bisa nggak melaksanakan hadis itu? Nggak bisa berarti kan? Maka kalaupun ini mau dipakai, maka pengertiannya jadi begini. Solu kama qara'tum an solati fi kitabi atau fi kutubis sunnah.
Atau shollu kama bayyana ustadukum an solati fi kutubil fiqhiyah. Itu maksudnya. Benar nggak kira-kira? Sholatlah kalian sebagaimana kalian membaca tentang sholatku di dalam kitab-kitab sunnah. Satu. Atau maknanya, sholatlah kalian seperti yang dijelaskan oleh ustadz kamu di dalam kitab-kitab fikih. Itu pengamalan apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Karena kita nggak mungkin ngelihat Nabi. Paham nggak kira-kira? Melihat Nabi nggak kita? Karena di sini ra'aitumuni, maka nggak bisa. Maka harus menukil dari guru kita dari tabi'in, dari sahabat yang melihat Nabi. Paham ya? Maka kalau begitu, shollu kama bayyana syaikhukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh kamu. Atau shollu kama bayyana ustadukum. Tuh ya. Jadi saya kira ini upaya untuk memahami syariat itu tidak bisa hanya tekstual. Tidak hanya apa? Tekstual. Satu pernyataan begini. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh umatnya adalah bid'ah. Benar gak? Yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh kita bid'ah tidak? Apa selalu bid'ah? Jawabannya tidak selalu. Sebagaimana tidak semua yang dilakukan Nabi maka itu menjadi sunnah bagi umatnya. Betul tidak? Yang dilakukan Nabi jadi sunnah apa semua yang dilakukan Nabi jadi sunnah buat umatnya? Hah? Tidak. Nah, tentu ini harus ada riset penelitian. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi tidak jadi sunnah bagi umatnya. Apa yang tidak menjadi sunnah bagi umatnya? Nikah lebih dari 4. Nabi istrinya lebih dari berapa? Lebih dari 4. Apa itu jadi sunnah bagi umatnya? Tidak. 1. Nikah sendiri sunnah Nabi bukan? Nikah sendiri itu nikah. Itu sunnah Nabi bukan? Orang sini dibaca oleh para penghulu begitu kan? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kan begitu. Tapi ada yang nikah itu hukumnya haram. Berarti tidak disunahkan kalau haram. Ada nikah hukumnya haram. Jelas kita bingung karena tidak baca kitab fikih, gitu kan? Kalau kita baca kitab fikih ada yang niatnya nikahnya itu ingin menyakiti. Nanti awas, saya dulu pernah ditolak sama dia. Sekarang saya lamar setelah dia jadi janda, setelah itu akan saya sakiti perasaannya. Cuma ingin mempermainkannya. Maka nikah seperti itu hukumnya haram. Padahal ngapain tuh? Nikah. Yang merubahnya apa yang merubahkan jadi haram? Niatnya. Niat itu mempengaruhi, makanya innamal a'malu binniyat. Kan jadi hubungannya ke mana-mana, semuanya ada argumentasinya. Nah, apalagi dari shollu kama ra'aitumuni usolli, kemudian apalagi? Jadi yang dimaksud shollu kama ra'aitumuni usolli sebagaimana kita maksudkan hari ini adalah shollu kama qara'tum an sholati fi kutubis sunnah. Atau shollu kama qara'tum an solati atau kama bayyana ustadukum an solati fi kutubil fiqhiyah. Tuh, ini dalam pengertian ini. Maka kenapa seluruh potensi harus digunakan? Karena kalau hanya menggunakan satu ilmu saja nggak akan sempurna memahaminya. Maka ada kalau di akademisi itu ada istilah interdisiplinier. Contohnya begini. Dalam Quran digambarkan bahwa Nabi Yusuf sempat tertarik kepada Zulaikha, betul tidak? Pertama gini. Apa sih yang melatar belakangi kok Zulaikha tiba-tiba begitu tertarik kepada siapa? Kepada Yusuf. Satu tuh. Mesti harus dijelaskan. Di Quran kan tidak dijelaskan rinci, tafsir nanti yang menjelaskan. Atau hadis lah kalau ada. Kalau nggak ada tafsir. 1. Kenapa apa tadi? Zulaikha tertarik kepada Yusuf. Kedua, kenapa Yusuf tertarik juga kepada Zulaikha?
hanya kemudian oleh Allah dijaga. Yang diilustrasikan dia ingat kepada nasihat yang memberi nasihat, gitu kan? Bisa jadi ajaran ayahnya. Baik, kita lihat dari antropologi dulu. Nabi Yusuf itu turunan Irak. Apa? Irak. Anda tahu orang Irak seperti apa? Begitu, oke? Berada di tengah komunitas Mesir. Mesir itu benua apa? Afrika. Afrika. Bisa kegambar gak? Gambaran Afrika. Gitu ya. Maka orang Irak berada di komunitas orang Afrika. Seperti itu. Oke. Nggak usah jauh-jauh lah. Beliau nih Ustadz Irham suatu saat ditugaskan ke Nigeria. Maka di Nigeria beliau sekelas dengan Nabi Yusuf. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena itu mungkin. Karena kita punya binaan di Nigeria banyak, gitu kan? Sehingga kalau Ustadz Irham kemudian nanti ke sana, wih, ya hasyalillah, dia bilang ini malaikat, gitu. Ini malaikat. Nah, orang Irak di komunitas Mesir, Afrika seperti itu. Tapi pertanyaan, kan wajar tuh kalau Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf, wajar kan secara antropologi. Pertanyaan kemudian, mengapa Nabi Yusuf pun tertarik? Saya ingin bahas dulu, kenapa tadi kan ketertarikan Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Ini secara antropologi seperti itu. Lalu apa yang melatar belakangi? Loh, dia kok bisa begitu loh? Kok berani-beraninya mendekati Nabi Yusuf? Biasanya para pejabat itu, saya tidak katakan tidak semua pejabat ya. Biasanya pejabat itu istri pertamanya itu usianya selisihnya antara 0 sampai 5 tahun. Itu istri pertama. Istri kedua bisa jadi selisihnya dari 10 sampai 20 tahun. Selisihnya. Istri ketiganya, kalau dia istrinya 3, rata-rata di atas 20 sampai 30 tahun misalnya. Bisa saja Zulaikha ada di titik ini atau di titik ini. Kalau ada di titik ini Zulaikha, apa yang terjadi? Pejabatnya semakin tua itu semakin gagah apa semakin apa? Oke. Sementara Zulaikha semakin tambah usia semakin matang. Paham? Kemudian karena kini semakin tua suaminya, maka bisa jadi tidak bisa mencukupi keperluan Zulaikha. Maka Zulaikha mencari, gitu kan, sesuatu yang bisa memenuhi jiwanya, yang dia anggap ada di siapa? Di Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf keturunan mana? Irak. Itu pendekatan apa? Kalau antropologis tadi ini Afrika. Kalau tadi nikah ini sosiologis tuh pandangannya. Dalam ilmu sosial tuh begini kurang lebih. Ini biasanya loh pejabat. Saya tidak mengatakan semua pejabat, hanya biasanya. Kemudian apa yang mengakibatkan Nabi Yusuf tertarik sama Zulaikha? Bukankah dia orang Afrika? Mungkin gak Ustadz Irham berangkat ke Nigeria untuk beberapa tahun, istrinya tidak dibawa, ditugaskan di Nigeria. Mungkin tahun pertama juga udah mulai gelisah lah, jangan tahun pertama lah. 3 bulan pertama, karena menurut ini kan tugas itu mesti tidak boleh lebih dari 6 bulan. Pisah dari istri itu. Ya, bahkan di zaman ini cuma 3 bulan. 1 bulan perjalanan, 1 bulan bertugas, 1 bulan perjalanan pulang. Jadi cuma 3 bulan saja pisah dari istri. Karena bisa jadi istrinya yang tidak tahan. Sehingga di zaman Umar, seandainya kata si perempuan itu kan, malam ini suamiku ada bersamaku, niscaya ranjang ini akan terus bergetar. Oke, ya. Terdengar oleh Umar, dipanggillah Hafsah. Ya Hafsah, berapa lama seorang perempuan itu bisa bertahan? Dijawablah oleh Hafsah. Itu jadi dasar oleh Umar tentang lamanya tugas keluar. Oke, kembali. Ketika ditugaskan Ustadz Irham, maka dia bisa bertahan di 2 bulan atau 3 bulan pertama. Apalagi dia memandang, mohon maaf sekali lagi, saya tidak dalam rangka menghina ciptaan Allah, enggak. Tapi saya memandang dari sisi antropologis atau sosiologis. Ustadz Irham melihat awal-awal melihat orang sana tidak tertarik. Tidak tertarik. Tapi karena dorongan biologis begitu kuat,
penyaluran tidak ada, maka yang tadinya terlihat nilainya 6 bisa berubah jadi nilainya 7,5. Ternyata dia gelis kayaknya gitu. Paham ya? Nabi Yusuf pandangannya terjaga. Sementara dia sering ketemu dengan Zulaikha. Kata orang Jawa, apa kata orang Jawa? Trisno. Jadi munculnya cinta itu karena sering ketemu. Saya aslinya tidak tertarik sama istri saya. Pertamanya tuh. Maka ada kata para sahabat, cintailah seorang itu haunama. Ya sekiranya saja, jangan berlebihan. Karena bisa jadi besok jadi musuh. Begitu juga membenci musuh, jangan keterlaluan. Biasa aja. Yang sekarang musuhi besok jadi mencintai. Ini sudah masuk isya ya. Adzan saja dulu, kita lanjutkan sampai kemudian nanti. Ini apa gimana? Apa saya teruskan dulu sedikit lagi? Gak apa-apa, saya teruskan sedikit lagi ya. Baik. Nah, jadi ini yang kemudian. Nah, untuk memahami ini maka perlu sosiologis, antropologis. Ya. Maka oleh sebab itu mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya dalam doa-doa untuk pengantin tidak memasukkan kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Enggak kalau saya. Kalaupun ada ya silahkan aja. Hanya saya agak sulit, masa sih kok sebagaimana Yusuf disatukan oleh Allah dengan Zulaikha, padahal kisahnya dalam Quran seperti itu. Gitu ya? Paham nggak? Masa seorang nabi milih istrinya yang begitu? Mohon maaf sekali lagi, ini pandangan saya, yang bisa saja berbeda, silahkan beda ya. Tapi karena saya belum menemukan riwayatnya yang ini, jadi Allahumma alif baina kada wa kada kama alafta baina Muhammad wa azwajihi. Oke, kama Adam wa zaujih, kama fulan wa fulan. Tapi ketika kama Yusuf wa Zulaikha, saya belum menemukan satu penjelasan yang bisa saya tumaninah untuk mengatakan doa itu. Ya. Jadi kalau kemudian saya diminta berdoa tentang itu, mungkin Anda tidak akan mendengar doa situ. Kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Oke? Nah, jadi ini para ikhwan sekalian, maka kemudian hubungannya ini interdisipliner ini maksudnya penafsiran ditinjau dari berbagai macam ilmu, dari antropologisnya, dari sosiologisnya, begitu juga syariat-syariat yang lain. Maka nanti ini semua ya, syariat-syariat itu akan menjadi salihun likulli zaman wa makan, akan senantiasa salih, menjadi solusi, menjadi perbaikan di tiap waktu, generasi dan tiap tempat. Kalau pendekatan tadi ya, pendekatannya semua disiplin ilmu digunakan untuk melihat. Maka sekarang penafsiran itu misalnya penafsiran tentang ayat-ayat kauniyah, maka di situ ada pakar pakar astronomi, ada pakar ini ikut dilibatkan dalam menjelaskan tentang maksud itu ya. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian, hubungannya berawal dari apa? Dari syukur dan sabar. Ini rumus umat mukmin. Kalau kita belum seperti ini berarti harus hijrah. Karena untuk sampai kepada sebuah sinar yang berkilau harus dilakukan hijrah secara massal. Nah, oleh sebab itu saya kira ini masjid harus menjadi tempat pembinaan agar menghasilkan cahaya-cahaya yang gemerlap, bukan memadamkan cahaya yang sudah ada. Maka kerjasama semua pihak sangat dituntut. Hijrah itu bukan hanya satu orang, tapi semua elemen harus hijrah. Dari pemalas menjadi mujahadah, ya, dari dusta menjadi jujur, ya, dari khianat menjadi tanggung jawab, baru disebut dia muhajir. Khianat kan dilarang oleh Allah, betul? Berarti harus pindah tuh. Dari berdusta harus jujur. Nah, di sini al-muhajir di situ. Kalau kita sudah hijrah, maka bisa jadi ini menjadi apa, ini nama tempatnya apa? Nama tempatnya apa? Nama daerah? Hah? Apa? UKA, komplek UKA. Kalau nama sebelum komplek UKA apa? Ini daerah apa? Semper bukan? Semper ya? Semper. Nanti berubah nama Semper menjadi Semper Al-Munawwaroh. Karena penghuninya mengaplikasikan hijrah yang semuanya itu berkilau, bukan karena lampu kristal, tetapi karena ajaran yang dikaji tiap malam Senin di masjid ini diaplikasikan. Ya, demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.